Selamat sore Bang Herwanto. Ya, sore. Bang, mungkin melihat kejadian kemarin nih sempat ramai nih Bang terkait Denny Sumargo mendatangi rumah Farhad Abbas gitu. Mungkin kalau dari Abang sebagai kuasa hukumnya Nopi melihatnya seperti apa sih Bang? Ya, kalau saya melihatnya pertama begini ya. Densu adalah orang ya, yang bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, ya, apa yang dia tulis. Saya acungkan jempol untuk Bang Denny Sumargo ya, artinya nyalinya, pertanggungjawaban dia sebagai seorang lelaki ya, berani ya, mendatangi langsung rumah orang yang mengatakan akan menghajarnya. Ya, ini gentleman menurut saya ya. Itulah apa namanya, bukan berarti jagoan atau tidak jagoan, tapi inilah ya, bentuk dia bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia ucapkan. Dan menurut saya bagus. Tapi kan hal ini kan bermula ketika Farhad Abbas bilang Densu pro sama Agus dan salahkan Novi gitu. Lalu Denny Sumargo itu tulis 3 huruf yang di statusnya itu ya Bang, yang sehingga membuat Farhad mengatakan hajar kepada Denny Sumargo. Tapi pada saat ditemui itu Bang Farhad itu mengatakan hajar itu adalah sebuah kelompok yang memang dari hukumnya dia gitu. Gimana Bang mungkin Bang? Ya begini ya. Saya tidak mengatakan bahwa 3 huruf yang dikatakan Denny Sumargo itu benar atau baik ya, saya tidak mengatakan itu. Tetapi apa yang dia ucapkannya, dia bertanggung jawab. Nah, ini yang saya katakan bahwa saya memberikan jempol. Nah, tapi kalau seandainya ada juga yang menanyakan kepada saya, memangnya abang setuju apa yang disampaikan oleh Bang Denny Sumargo terkait dengan 3 huruf itu ya saya menilai ya dengan sudut pandang yang ada di dalam pikiran saya begini. Kalaulah umpamanya Bang Denny Sumargo itu menuliskan 3 huruf itu ya, ditujukan kepada orang yang mungkin ya orang ini memang bisa menjaga harkat dan martabat profesinya, bisa menjaga kewibawaannya ya, dalam berkomentar juga ya, siapa orangnya, bagaimana komentarnya, bagaimana sikap dan tingkah lakunya ya. Mungkin kalau seandainya komentar seorang ulama, saya yakin Bang Denny Sumargo tidak mungkin mengeluarkan kalimat 3 huruf ya. Kenapa kok Bang Denny Sumargo ini sampai komentarnya 3 huruf? Tentu ya dilihat juga siapa yang orangnya gitu kan. Nah, jadi memangnya Bang Denny Sumargo baru kali ini aja berkomentar atau membuat suatu pernyataan? Kan sering Bang Denny Sumargo itu di podcastnya kayak apa dan sebagainya. Enggak kan, baru kali inilah Bang Denny Sumargo sampai berkomentar 3 huruf tadi kan. Nah, kenapa? Ya karena mungkin dia melihat ya, mungkin pantas dia untuk mengeluarkan kalimat 3 huruf ini kepada orang tersebut. Nah, ini kira-kira begitu pendapat saya. Coba aja kalau seandainya tokoh nasional ya kan, tokoh masyarakat, ulama atau advokat yang kira-kira benar-benar bisa menjaga kewibawaannya, atau umpamanya orang biasa ya, orang biasa nih, orang yang nggak memiliki pangkat dan jabatannya, kalau kalimatnya benar, saya rasa Denny Sumargo juga nggak mungkin mengeluarkan kalimat seperti itu ya. Denny Sumargo itu orang yang berpendidikan, orang cerdas dia. Ya Bang, tapi kan mungkin Denny Sumargo ini kan kenapa bisa sampai mendatangi rumah itu kan karena ada kata-kata Bang Farhad itu sendiri ya. Maksudnya ya dia bicara bahwasanya ya kalau mau ini berhadapannya bukan dengan hukum, tapi ya secara laki-laki gitu, gentleman gitu, beneran berani nggak dia pukul saya gitu sampai gitu. Salut nggak sih Bang sama beliau gitu? Ya salut ya, dia itu kan atlet ya. Nah, dia itu kan istilahnya itu memang olahragawan kan. Ya memang saya salut gitu kan ya, salut. Ya bahkan kalau saya ibaratnya kan sekarang ini kan sudah ada juga tuh kan si A sama ini berseteru naik panggung, naik ring. Ya ibaratnya itu bukan, artinya gini,
bukan artinya kita menggunakan cara-cara yang lama, tapi kan cara itu juga digunakan juga kan, artinya legal boleh. Ya kalau semuanya kemarin tuh sepakat bertemu dan ingin ibaratnya benar-benar melampiaskan gitu kan ya, tapi dengan cara yang benar gitu kan. Ya kalau berkelahi di rumah itu saya tidak setuju. Tapi andai kata punya kesepakatan naik ring aja, setuju saya. Ya kan, setuju. Ya nggak apa-apa. Kan juga Bang Denny Sumargo juga kan pengen juga dia katanya dihajar kan. Ya, saya nggak apa-apa. Silakan tuh hajar Bang Denny Sumargo, tapi hajar dengan cara yang legal. Bagaimana caranya? Naik ring. Ya. Pakai sarung tinju, nggak apa-apa. Ya. Penyelesaian kan banyak cara. Penyelesaian dengan damai. Naik ring juga damai kok. Itu kemarin saya lihat apa namanya tuh orang-orang yang naik ring itu kan banyak loh. Ya. Ini sama ini naik ring. Tadi berseteru naik ring. Nah, damai kan setelah naik ring melampiaskan apa namanya ini unek-unek dan sebagainya tetap bersalaman kan. Vicky Prasetyo juga pernah sama si anaknya Deddy Corbuzier kan. Nah, jadi nggak apa-apa, silakan aja kan. Gitu. Setuju saya. Intinya setuju dengan sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Bang Denny Sumargo. Saya kasih jempol ya. Karena apa? Ucapan bisa diimbangi dengan nyali. Ya. Boleh nggak kita berkata keras? Boleh. Kalau nyali kita besar. Tapi kalau nyali kita nyali tempe, omongan kita dia direndahin. Kalimat-kalimat yang baik, yang jujur. Kenapa? Karena nyali kita nyali tempe. Kalau nyali kita nyali baja, silakan. Nah, jadi sesuai gitu. Bang, tapi ini yang terbaru nih Bang, Bang Farhat juga kan buat status nih di media sosialnya gitu, berkata bahwa nggak pernah orang Makassar, yang tadi Abang sudah lihat gitu ya, ada salah satu kata-kata yang bilang nggak pernah orang Makassar berani kasar dan hina orang Bugis, apalagi pakai bawa-bawa video dan media. Selama ini dia logat Jakarta, tapi saat konten datang ke rumah gue dia pakai logat Makassar. Orang Makassar itu tidak kasar, tapi orang Makassar itu selalu makasir dan makasih gitu. Gimana Bang menanggapinya Bang? Jadi kan mungkin bisa dikatakan ada tidak kepuasan dari, mungkin tidak terima gitu terkait kemarin didatangi gitu oleh Bang Denny Sumargo itu. Bang Farhat gimana Bang mungkin menanggapinya Bang? Begini ya, kalau seandainya dia mengatakan bahwa orang Makassar itu tidak ada kalimat-kalimat begitu kan, kata siapa ya? Karena pepatah Makassar itu sudah diakui ya. Apa namanya itu kalimatnya itu Sirina Pace ya. Iya. Nah, nggak mungkin dong pepatah itu memang dilahirkan dari Makassar kalau tidak ada seperti itu. Nah, itulah apa namanya menunjukkan artinya kesatria orang Makassar itu, muncullah pepatah itu. Nah, kalau seandainya dia mengatakan seperti itu berarti dia nggak tahu sejarahnya. Ya, tidak mungkin muncul ujuk-ujuk begitu apa namanya ada pepatah seperti itu kalau tidak menunjukkan bahwa orang Makassar itu memang orang kesatria, berani menghadapi apa namanya ini segala pertarungan ibaratnya dengan maksud mempertahankan harga diri kan gitu. Bang, tapi dia juga berstatement bahwa saya lagi memikirkan untuk mengajarkan si Tai ini untuk lebih rendah hati dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dengan cara hukum dengan pasal yang ada dan menjerat jika dia tidak minta maaf terbuka. Jadi intinya Bang Farhat ini ingin supaya Bang Densu ini meminta maaf secara terbuka gitu. Bang setuju nggak Bang dengan hal itu? Kalau saya tidak setuju. Kenapa saya tidak setuju kalau Bang Densu apa namanya ini minta maaf? Kan sekarang pertanyaannya begini, yang perlu apa namanya ini perlunya apa Bang Densu ini minta maaf? Nah kesalahannya di mana? Kalau umpamanya Farhat bisa mengatakan hajar itu adalah apa dia bilang itu kan dibuat kepanjangan sama dia kan? Ya Bang Densu jangan diajarin, orang cerdas itu. Dia bikin iklan itu yang nontonnya jutaan. Saking cerdasnya, saya sendiri pernah nonton iklannya Bang Densu itu berulang-ulang. Artinya kecerdasan dia ya, untuk mengungkapkan apa namanya itu inspirasinya dan sebagainya luar biasa. Nah kalau seandainya Bang Farhat bisa menyimpulkan hajar itu artinya begini, nah, pukul tuh hajar begini, Bang Densu dalam waktu 1 detik udah bisa nyebut tuh ya kalimat 3 huruf tuh bisa dibikinnya jadi macam-macam gitu kan.
Jadi kalau menurut saya udahlah, apa namanya itu, kita ini berani berbuat, berani bertanggung jawab. Dan juga menurut saya status-status orang yang seperti itu panjang lebar bikin status, ini sebut ya, semua disebut ya. Begini, advokat itu ya dituntut ya berperilaku dan bersikap yang baik ya, yang mampu menjaga harkat dan martabat profesinya dan mampu menunjukkan ya cara berpikir yang baik dan benar ketika dia ya mau mengungkapkan pendapat hukumnya, mau melakukan tindakan-tindakan hukumnya. Nah, kalau seandainya seorang advokat ya tidak mampu berperilaku ya dan bersikap yang baik ya, tidak mampu menunjukkan cara berpikir yang baik dan benar, tidak mampu menunjukkan dalam mengambil keputusan yang baik dan benar, bahkan sebaliknya nih, selalu mengeluarkan pendapat-pendapat yang ya, pro dan kontra muncul, bahkan memunculkan kegaduhan, bahkan selalu memunculkan keresahan masyarakat. Nah, ini ya rasa-rasanya ya, ketika dia mendapatkan kalimat yang tidak menurut dia tidak baik ya, yang sebenarnya menurut kita juga sebenarnya tidak baik juga, tetapi kita melihat juga nih kan, ya melihat juga ibaratnya, oh ternyata kalimat ini disampaikan untuk orang ini. Nah, kira-kira ya nggak salah juga kan. Kita juga kalau seandainya ya memang kotoran tuh, tapi kotoran kalau kita kasih ke sungai dimakan sama ikan. Nah, jadi tergantung kita mau memberikan itu kepada siapa. Kalau kita kasih kotoran kepada kelinci, wow diserang orang kita. Kamu kasih kotoran kepada kucing, divideoin orang, kamu dapat serangan. Coba kamu kasih kotoran kepada ikan lele, wah kasih makan kamu. Nah, jadi kira-kira begitulah ya. Jadi kira-kira Bang Densu ini memberikan kepada apa namanya itu sesuatu yang menurut saya ya mungkin perkiraan dia ya pantasnya ya kalimatnya begini gitu. Kalau dari Bang Herwanto sendiri ada saran nggak sih Bang? Mungkin kan kemarin sebenarnya kan udah clear nih ceritanya Bang Densu sudah ke sana terus clear, tiba-tiba nih Bang Farhat buat status lagi. Mungkin ada saran nggak dari Bang Herwanto? Iya, saran saya begini ya, kan beliau ini kan sempat juga dulu karena tweet-tweetnya kan sempat juga ya berhadapan dengan hukum, bahkan sempat juga menjadi tersangka. Nah kemarin akibat juga kalimat dia juga kan, itu kan ada juga, mana berani dia cari-cari saya, kata dia kan. Nah akhirnya dicari, ketemu sama orangnya, ya kan itu kalau saya melihat kan begitu Bang Densu itu datang ke sana ya dengan sikap yang menurut saya cukup kesatria, gentleman. Ya, dia bahkan sempat digertak itu pada saat dia masuk, enggak mempan juga, sempat dia masuk juga, kan kita lihat di situ kan mana yang full power, mana yang low bet, nah, kan kelihatan. Nah begitu, bahkan terakhir diajak salaman pun Bang Densu nggak mau, tidak perlu, nah, kan artinya dia konsisten. Bahkan begitu dia keluar itu kan sempat dibilang Sirina Pace itu kan, nah, saya tidak mau menggunakan ini, tapi kalau saya ditantang, nah, Sirina Pace. Ya itu artinya ibaratnya harga diri dia segala-galanya. Di kampung saya sendiri, ya, saya ini orang Palembang, ya, orang Sumatera. Bukan hanya gara-gara uang 1.000 terus ngebunuh orang, bukan masalah hal 1.000-nya, tapi ada harga diri di situ. Nah, orang kalau sudah bicara harga diri, semua dipertaruhkan. Ya. Di tempat saya juga ada. Ya. Tempat saya lahir di Lampung, ya, asli saya Palembang. Di Lampung itu juga ada, namanya PIL. Nah, PIL itu harga diri. Kalau sudah menyangkut dengan PIL, maju, pulang, dapat apa namanya tinggal nama. Atau kamu menang. Nah ini semua daerah itu punya, semua daerah itu punya pahlawan-pahlawan yang mereka itu memiliki jiwa kesatria dalam mempertahankan harga dirinya. Cuma saran saya ya putar balik kembali ke jalan yang benar. Ya agar apa ya? Kan kita selalu tahu lah mulutmu harimaumu. Dan sebagai sesama rekan sejawat ya, sesama advokat, jaga kehormatan profesi, jaga harkat dan martabat profesi. Ya, tadinya profesi advokat ini sudah mulai
dilulukan masyarakat. Kenapa? Karena ada peristiwa yang di Cirebon, para advokat berjuang dalam rangka menegakkan keadilan, tetapi sangat disayangkan ada juga advokat-advokat yang benar-benar tidak menjaga harkat dan martabat seorang advokat. Bahkan sering dipermalukan, sering dikomentari yang hal negatif. Udahlah, menurut saya udah gini, ambil wudhu, ya, sholat, minta petunjuk, kembali ke jalan yang benar. Bang, tapi kan ini mungkin kasusnya si Agus dan Novi ini kan kayaknya makin melebar kemana-mana gitu ya. Terus juga Bang Farhat kemarin mensomasi Bang Pablo Benua gitu-gitu. Terus ada salah satu pengacara dari timnya Bang Jay juga keluar dari timnya gitu. Mungkin gimana Bang menanggapinya Bang? Ya memang kalau seorang advokat ya, dia tidak memegang teguh ya, sumpah profesinya, tidak memegang teguh kode etik, ya, berpotensi perkara yang ditanganinya itu bukan selesai. Bahkan dari perkara satu muncullah perkara-perkara baru berikutnya. Contohnya ya seperti ini ya. Yang tadinya awal hanya donasi uang, hanya perdebatan antara apakah ini digunakan untuk pengobatan berada di tangan Agus atau pengobatan ini berada di yayasan. Ini aja kan masalahnya kan. Nah, yang berawal dari ada keterbukaan Agus terhadap mutasi rekening. Itu aja kan masalahnya kan. Nah, begitu di pertemuan sama di podcastnya Bang Densu kan clear tuh. Salam udahlah. Begitu muncul advokat, nah inilah kita tidak tahu nih ya, apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan dan sebagainya. Tiba-tiba Agus ya seperti seolah-olah tidak butuh uang, harga diri kata dia kan. Apa uang? Tidak butuh lagi uang, harga diri. Berlanjut ke laporan polisi, berlanjut lagi semuanya, tambah lagi ada pengacara ini yang ngomong narkoboy ya, yang ini segala macam. Nah inilah saya bilang kan, advokat ya, kita ini semua harus mampu menjaga harkat dan martabat dan fokus terhadap perkara yang sedang ditangani. Apa perkara yang sedang ditangani? Uang donasi, siapa kira-kira yang yang berhak menguasai, bagaimana tata cara agar Agus ini bisa sembuh. Itu aja, fokus aja di situ. Karena apa? Klien kita butuh pengobatan dan untuk penyembuhan, tidak perlu melebar-melebar. Sekarang kan benar, tambah ini tambah perkara, tambah ini tambah perkara. Nah sekarang kalau Pablo Benua dia mengomentari ya, sepanjang dia orang hukum atau dia bisa mempertanggungjawabkan pernyataan hukumnya, silakan ya. Yang penting jangan sampai timbul keonaran, kegaduhan, atau dia bersikap netral ya. Silakan aja. Bukan hanya Pablo, siapapun advokat-advokat atau orang-orang yang memiliki keilmuan sesuai dengan permasalahan ini silakan, sepanjang tidak menimbulkan kegaduhan. Saya juga sering diminta pendapat, tapi pendapat biasanya pendapat hukum yang saya berikan. Nah kalau di luar dari itu saya nggak pernah ya, andai pun saya memberikan pendapat nggak tentang mungkin ya tentang yang saya ketahui lah, pengetahuan Islam ya, dikit-dikit, kalaupun itu pun saya tahu, tentang apa, olahraga, karena saya buka gym olahraga. Nah, jadi siapa saja boleh berkomentar. Cuma permasalahannya ketika orang berkomentar somasi mau ini, terus bongkar-bongkar masa lalunya, diungkap ini, ungkap itu, ini adalah ini yang maksud saya begitu. Ya maksud saya jangan seperti anak kecil, jangan seperti anak kecil ketika tidak setuju dengan ini, dengan pernyataan orang ini, langsung dihajar, dicari masalah-masalahnya semuanya. Yang ini dibuka. Nah ini yang menurut saya akhirnya apa? Kasihan masyarakat yang tadinya harus mendapatkan pengetahuan tentang hukum, bahwa oh benar nggak ya donasi begini, kasih pemahaman kepada masyarakat. Ya, kalau saya pribadi jujur, ya, saya pastikan setiap komentar saya yang saya upload ke media sosial, saya pastikan orang yang mendengar pernyataan saya pastikan ketika dia selesai mendengar, dia mendapatkan pengetahuan tentang hukum, bukan justru menimbulkan kebencian ya,
apalagi menimbulkan kegaduhan, saya pastikan seperti itu. Kalau seandainya kita ya orang-orang ya yang paham tentang hukum, yang paham tentang ilmu sosial, politik, semua ilmu ya, kalau semuanya kita ini benar-benar menginginkan memberikan pendidikan, ya, pengetahuan tentang ilmu yang baik dan benar, saya rasa nggak mungkin gaduh. Kan gaduh ini kalau muncul ada kepentingan masing-masing sendiri, ya, ada yang pansos, ada yang ini dan sebagainya. Ya. Terus juga ada yang mengatakan saya sudah terkenal, tidak perlu pansos. Kata siapa orang sudah terkenal tidak perlu pansos? Ya. Untuk menjadi orang terkenal itu gampang, tinggal aja buat hal-hal yang aneh terkenal. Tapi ya mempertahankan eksistensi di dunia entertain ini sulit. Nah, sehingga banyak kok orang yang sudah terkenal dia tetap melakukan hal-hal yang bisa membuat ya artinya dia tetap eksis. Ya, contohnya banyak lah, saya tidak perlu sebut namanya. Jadi jangan mengatakan bahwa saya sudah terkenal tidak perlu pansos. Kata siapa bos? Jadi banyak lah. Jadi kalau ada yang berkomentar tidak sesuai dengan apa namanya nih faktanya, ada yang pelin-pelan, itu kan apa kalau bukan pansos? Oke, Bang, ini kan terbarunya pengobatan Agus ini tidak bisa dilakukan oleh menggunakan BPJS ya Bang, dikarenakan oleh peraturan Perpres nomor 5 tahun 2024. Sesuatu yang terjadi pada Agus itu disebabkan karena penganiayaan, jadi tidak ditanggung oleh BPJS. Ya, gitu gimana Bang mungkin? Sejak awal kan ketika Nopi ini yayasan ya, Nopi ini dihubungi oleh pihak Agus, itu kan keluhannya memang awalnya itu kan memang karena apa? Karena penanganan BPJS ini kan berbeda dengan pelayanan umum. Nah, inilah yang dikeluhkan awal. Nah, sehingga Nopi selaku ketua yayasan mencarilah bagaimana agar supaya Agus ini bisa mendapatkan pengobatan umum ya, kalau perlu yang VIP. Nah, agar apa? Memang perlu ekstra nih, karena dia luar biasa ini apa namanya penderitaannya kan, matanya ini. Itulah awal-awal mulai Nopi menghubungi kan, dia bahkan beberapa dihubungi kan, sepertinya kayak Asanti juga dihubungin, ini dihubungin, semua dihubungin kan. Nah, dapatlah Bang Denny Sumargo. Nah, barulah mereka berada di podcastnya Denny Sumargo. Itu kan tujuannya begitu. Nah, cuman sangat disayangkan ya ketika masyarakat ya para donatur ternyata simpatinya luar biasa terkait dengan apa yang dialami oleh Agus. Dalam waktu singkat terkumpullah uang 1 miliar lebih. Nah, seharusnya Agus di sini luar biasa bersyukur, ya, artinya luar biasa nih para donatur ya, dan juga bantuan Nopi dan juga Bang Densu, ya, artinya banyak orang yang apa namanya itu turut serta membantu agar donasi Agus ini bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan respon yang sangat luar biasa oleh masyarakat. Sayangnya nih, ketika Nopi mempertanyakan sudah berapa uang yang masuk, dijawab oleh pihak Agus 500 katanya kan. Dan ternyata begitu dicek perbedaan 1 hari, ternyata uang itu 1,5 miliar katanya. Artinya dalam 1 hari perbedaan 1 miliar kan, inilah yang membuat prasangka buruk Nopi terhadap Agus ada kebohongan. Nah, untuk membuktikan itu apa namanya, apakah lalu lintas keuangan ini baik-baik saja, dimintalah mutasi rekening. Itu saya lihat dari percakapan di podcastnya Densu, itu ketika Nopi telepon keluarga Agus pihaknya untuk minta mutasi rekening, kan Agus sendiri menjawab. Agus tarik nangis kata dia kan, katanya depresi ya, Agus sedang depresi dan sebagainya. Ya kalau saya menduga ya mungkin dia khawatir. Kenapa? Ketika Nopi selaku ketua yayasan meminta mutasi rekening, otomatis pasti ketahuan lalu lintas keuangan. Nah, disitulah baru ketahuan kan, ada 98 juta keluar ke sini, ada 50 juta ke sini, ada 200 sekian juta ke sini. Nah, itu kan ternyata penggunaan uang tersebut bukan untuk penyembuhan atau pengobatan. Saya juga sering ditanya,
Kemarin saya tanya tuh, Bang Hermanto, memangnya uang itu tidak boleh digunakan selain daripada untuk pengobatan? Saya jawab, boleh. Sepanjang biaya-biaya yang timbul itu bertujuan untuk penyembuhan. Menunjang penyembuhan. Contohnya, Agus dari rumah ke rumah sakit naik Grab nggak? Naik Grab. Keluar biaya nggak? Keluar. Makan keluar biaya nggak? Keluar. Itu kan bukan pengobatan. Bahkan Nopi sempat bilang daripada naik Grab mendingan beli mobil yang saya kasihkan aja lah, gitu kan. Itu, ya. Nah, itu adalah biaya yang timbul untuk menunjang penyembuhan. Nah, tidak ada hubungan dengan pengobatan. Tapi boleh. Sepanjang bisa dibuktikan untuk menunjang dan bertujuan penyembuhan. Boleh digunakan. Nah, terus untuk kepentingan lain boleh nggak? Tidak boleh. Inilah perbedaan donasi sama sedekah. Kalau donasi itu ada catatannya, ada tujuannya. Sedekah itu kita berikan kepada kotak amal infak. Itu boleh digunakan untuk apa saja, untuk anak yatim, untuk masjid, macam-macam boleh digunakan. Dan si donatur tidak ada catatan namanya. Nah, itu orang yang memberi di masjid itu nggak ada catatan itu. Tapi kalau donasi ada catatannya, ada kepentingannya gitu. Jadi harus bisa dipisahkan ya. Kalau uang itu digunakan untuk selain daripada untuk pengobatan dalam rangka penyembuhan, tidak boleh. Nah, jadi makanya ketika uang itu sudah berada di tangan yayasan, ini menurut saya sudah tepat. Yayasan menguasai uang bukan untuk memiliki, ya, tapi menguasai dalam rangka ya, mengawasi penggunaan uang tersebut. Kenapa? Karena ada kewajiban yang melekat terhadap uang tersebut. Nah, apa kewajiban yang melekat? Ya, kewajiban penggunaannya. Nah, penggunaannya. Kalau tidak ada kewajiban yang melekat, uang itu dikuasai yayasan, ya, dalam hal ini Nopi sebagai ketua yayasannya, Nopi bisa dipenjara. Kenapa Nopi tidak bisa dipenjara? Makanya sebenarnya menantang kan, Erdila pada saat itu. Yang pertama dalam hukum pidana itu, orang yang bisa dipidana itu kalau melawan hak. Tapi pertanyaannya, apakah penguasaan uang terhadap yayasan, dalam hal ini ketuanya Nopi, punya nggak hak yayasan menguasai itu? Jawabannya punya. Yayasan. Kalau saya nggak punya hak, nggak mungkin yayasan berani. Kenapa Agus minta tolong ke Nopi? Pertanyaannya awalnya, karena dia tahu Nopi ketua yayasan, bukan ketua ormas, bukan apa ini. Artinya ada hubungannya dong, nyambung gitu. Tapi sebenarnya itu uang yang saat ini sudah ditarik sama yayasan itu sebenarnya bisa digunakan lagi kan, Bang? Bisa. Iya kan, maksudnya buat pengobatan Agus. Bisa. Bisa. Uang yang sekarang dikuasai Nopi itu, ya. Kalau ada bertanya, bisa nggak digunakan sama Agus? Bisa. Ya. Dan tidak perlu ditanya apakah bisa digunakan atau tidak. Nopi sudah mengatakan dari awal. Saya bertanya langsung ke Nopi kok. Saya bilang, Teh masih kesel nggak sama Agus? Apa jawaban dari Nopi? Saya nggak kesel Bang sama Agus. Bahkan saya tetap akan melakukan pengobatan agar Agus sembuh. Ya, jadi dia bilang begitu. Artinya Nopi tidak perlu ditanya, tidak perlu diminta. Sepanjang memang diperlukan untuk pengobatan dalam rangka penyembuhan, pasti dikasih. Tapi ya, saya garis bawah ini. Agus ini sudah menyatakan dia tidak perlu uang. Dia sekarang perlu mempertahankan harga dirinya. Menurut saya sudahlah, tidak perlu bahas masalah uang lagi, sudah clear. Bahkan saya sudah menyampaikan ke Nopi kok. Ya, saya bilang, ya, Nopi, ya, di aturan yayasan itu, yayasan boleh mengelola uang untuk melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan sosial dan kemanusiaan. Jadi kalau ada uang di rekening yayasan, sepanjang uang itu digunakan untuk kepentingan kegiatan sosial dan kegiatan kemanusiaan, silakan. Nanti Nopi pertanggungjawaban ke dinas, silakan. Jangan ragu, jangan takut. Ya. Apalagi sekarang sudah muncul petisi memperkuat bahwa yayasan yang dipimpin oleh Nopi berhak mengelola uang tersebut, digunakan untuk apa saja yang penting terkait dengan kegiatan sosial dan kemanusiaan. Atau mungkin ya kan banyak orang juga yang butuh bantuan kan. Ya, menurut saya
jangan ragu, Nopi, silakan lakukan sesuai dengan kewenangan dan fungsinya. Bang, ini kan terbaru pengacara Agus juga minta agar Novi mau merendahkan egonya demi duduk bareng dengan Agus, karena pengobatan Agus kan juga tidak bisa pakai BPJS gitu, makanya donasinya minta segera diselesaikan dengan duduk bersama gitu. Setuju nggak Bang dengan hal itu? Kata siapa itu? Kata pengacaranya Agus, Bang Krisnamurti. Ya sebenarnya Krisnamurti tanya sama rekannya dong, sama Farhat, atau tanya sama Agus, jangan tanya sama Novi, karena yang melakukan tindakan hukum itu siapa? Yang masuk ke arena hukum itu siapa? Ya kan? Ya, kalau saya sebagai istilahnya penasihat hukumnya Novi gitu kan, bumi tak menolak hujan. Ya, artinya kami ini menerima semuanya. Mau hujannya gerimis, kami terima. Mau hujannya deras, kami terima. Ya. Mau banjir pun kami hadapi. Jadi bumi tak akan menolak hujan. Jadi kita terima apapun. Nah, cuma ya jangan sampaikan kalimat seperti itu. Harus berkaca dong. Kalau mau duduk bersama, kenapa ke Polda Metro Jaya, Bos? Nah, kalau duduk bersama jangan ke Polda Metro Jaya. Duduk di sini, duduk bersama kan ngobrol. Kalau ke Polda Metro Jaya mau ngapain? Nah, gitu. Nopi sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya aja, Nopi masih mau melakukan pengobatan untuk penyembuhan, ya. Nopi ini ya, saya tegaskan, ya, sulit menemui orang seperti Nopi. Kenapa? Dia mantan seorang pramugari, orangnya cantik, ngomongnya lembut, kegiatannya kegiatan kemanusiaan. Dari berada di tempat sesuatu yang mewah, yang wah, ya, pramugari, tapi dia berani memutuskan untuk terjun ke dunia penggiat kemanusiaan dan bersentuhan dengan orang-orang, mohon maaf nih ya, bersentuhan langsung dengan orang-orang yang, mohon maaf nih ya, sekali lagi mohon maaf nih, orang-orang yang kotor, orang-orang pinggir jalan, ODGJ, orang-orang berpenyakitan, orang-orang yang macam-macam, masuk ke rumah orang yang kumuh, segala sesuatu dia lakukan. Tidak mudah, saya sendiri jujur ya, untuk melakukan hal seperti yang Nopi lakukan. Mungkin saya belum mampu ya, ke sini ke sana, masuk rumah orang yang mungkin yang menurut kita ibaratnya nggak layak gitu kan. Tapi Nopi berani lakukan hal seperti itu setelah dia memutuskan profesi yang menurut saya ya, yang luar biasa mewah lah, seorang pramugari ya, di pesawat terus ya, ke terbang sana terbang sini dan sebagainya. Tapi dia putuskan kalau Nopi tidak memiliki jiwa ya sosial yang tinggi, tidak memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, tidak mungkin hal ini bisa dilakukan sama Nopi sampai sejauh ini. Nah, jadi tolong bagi orang-orang ya yang bisa menilai Nopi itu begana begini, lihat aja faktanya, tidak perlu bercerita. Nah, jadi kalau mau lihat Nopi, lihat aja sejarahnya bagaimana, dituduh pengguna narkoba, dituduh ini segala macam, santai aja dia, ngomongnya lembut, ya, bahasanya enak. Ya, orang kalau sudah terjun ke dunia penggiat sosial, penggiat kemanusiaan, udahlah, ya. Ini orang ibaratnya jiwanya benar-benar jiwa sosialnya tinggi. Bang, mungkin pesan dong Bang buat Farhat Abbas dan tim juga, dan untuk Agus juga mungkin ada pesan nggak dari Abang sebagai kuasa hukumnya? Ya, saya berulang kali mengatakan begini ya, kalau nanti pada akhirnya nanti ya Agus ternyata ujungnya tidak mendapatkan pengobatan ya, tidak sembuh ya, walaupun saya dengar kawan sudah bisa melihat dikit ya, terutama kemarin saya lihat dia ngeliat uang tuh, udah bisa melihat ya, syukur alhamdulillah ya. Tetapi ya, andai kata pada akhir nanti Agus ini tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik atau pengobatan yang baik, sementara ada uang yang sudah nongkrong nih, sudah ada uang yang parkir 1,3 miliar yang dapat digunakan untuk kepentingan kesehatannya, ya. Saya dengan sangat terpaksa mengatakan ya, saya rasa yang bisa kita salahkan adalah orang-orang sekelilingnya. Walaupun juga ada kesalahan Agus ya,
Agus kan sudah dewasa. Artinya walaupun ada bisikan ini, bisikan itu, bisikan ini, bisikan itu, Agus harusnya tahu apa yang harus dia lakukan sekarang terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Agus harusnya banyak belajar ya, bahwa Agus dan keluarga sudah gagal membangun kepercayaan yang didasari dengan kejujuran. Andai kata Agus dan keluarganya kemarin mampu membangun kepercayaan yang didasari dengan kejujuran, mampu menghilangkan prasangka buruk masyarakat terhadap Agus, ya, mampu menghilangkan prasangka buruk ketua yayasan terhadap Agus, saya yakin hal ini tidak mungkin terjadi. Ya, jadi saya hanya menyarankan Agus, ya mungkin saat ini atau yang akan datang, ketika diberikan amanah ya terkait dengan uang atau benda, ya saya berdoa ya, dan berharap Agus memilikilah sifat yang pertama sidik, jujur, ya. Yang kedua amanah, ya, artinya dapat dipercaya. Ya. Ini kalau seandainya kejujuran sudah tidak ada, maka amanah akan hilang. Tapi kalau sudah sidik ini ada, jujurnya ada, maka amanah dipercayanya pasti dapat. Jadi harapan saya ya, kalau Agus kemarin mungkin ada kekeliruan atau ada kesalahan, ya sekarang sebenarnya masih ada nih. Kalau saya melihat masih ada kesempatan, tidak terlalu mempertahankan ego. Tapi kalau seandainya saya melihat dari Agus roadshow sana roadshow sini, dengan sebanyak mungkin dia mengeluarkan kalimat yang tidak menunjukkan dia benar-benar orang yang butuh bantuan, orang yang benar-benar butuh pengobatan, ya Agus semakin lama semakin banyak orang yang akan membuli. Saya juga kasihan, nggak pantas sebenarnya Agus dibully. Cuma permasalahannya kalimat-kalimat yang keluar dari Agus inilah yang tadi saya bilang kan, akhirnya muncul orang bully kan. Omongannya memang benar, saya akui. Netizen kita omongan-omongan itu kasar memang, ya saya akui. Tapi harusnya orang yang menerima bulian ini harus introspeksi diri juga. Sama seperti tadi kan, apakah Densu itu mengeluarkan kalimat nggak baik? Memang iya, cuma kan kita tahu juga kenapa kok sampai orangnya itu sama seperti Agus. Kenapa orang bully Agus? Agus ini orang yang menderita, orang yang kena musibah, tapi kalimat-kalimat itu luar biasa. Bahkan ada yang bilang beli air keras lagi. Itu kan nggak wajar. Tapi kita introspeksi diri, kenapa netizen sampai seperti itu? Nah, sama juga nih ya, kenapa Bang Densu sampai mengeluarkan pernyataan seperti itu, kalimat seperti itu? Nah, harusnya yang menerima kalimat itu introspeksi diri. Nah, kenapa ya kok begini ya? Nah, kenapa ya kok begini? Itu aja. Oke, good.